Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di JP Channel, dan sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung saya hingga hari ini. Terima kasih ya juga saya ucapkan untuk kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan komentarnya. Dan untuk kalian yang request ya, silahkan kalian tunggu saja, karena nanti akan saya jawab pada video tutorial saya berikutnya. Dan mudah-mudahan bisa saya jawab semuanya. Dan untuk video kali ini juga request dari teman-teman saya yang mendukung saya ya. Ini Bang, tolong buatkan tutorial cara pasang TWRP dan root pada Xiaomi Mi 4S Aqua. Sudah saya uji coba sebelumnya, sebelum saya buatkan tutorial ini. Ternyata berhasil di versi MIUI 9 dan juga versi MIUI 10. Tapi ada satu syarat ya, sebelum kalian bisa menginstal TWRP dan root pada Xiaomi Mi 4S ini, yaitu Mi 4S kalian harus sudah unlock bootloader. Lalu bagaimana cara UBL instan pada Xiaomi Mi 4S ini? Tidak ada, karena tidak ada filenya. Namun kalian coba cek nanti di video saya berikutnya, yaitu cara UBL instan Mi 4S Aqua official, tapi ya tetap official. Di sana saya sudah jelaskan tentang langkah-langkahnya agar 98% berhasil UBL instan official Xiaomi Mi 4S itu. Baik. Nah, di sini saya akan jawab request kalian untuk memasang TWRP dan root pada Mi 4S Aqua ini. Jadi silakan jangan skip videonya, teliti saja. Baik, kita langsung saja. Tapi sebelumnya silakan luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya, aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari JP Channel. Jangan lupa dukung saya dengan mengikuti atau follow, like, dan juga share fanspage saya, JP Smart Service itu namanya. Nah, kita langsung saja. Nih Xiaomi Mi 4S, dan ini ROM-nya itu ROM Cina. Memang Mi 4S itu tidak ada yang namanya ROM globalnya ya. Jadi pasang TWRP ini mungkin berfungsi untuk kalian yang ingin memasang global ROM, yaitu pada ROM-nya itu Xiaomi EU ya. Xiaomi EU dia global ROM, ada Play Store-nya, ada pokoknya banyak sekali. Tapi di sini saya akan coba pada ROM Cina saja ya, ROM Cina, dan mungkin ini udah saya instalkan di versi MIUI 10 nih, seperti ini. Nah, ini versi MIUI 10 ya. Dan yang paling terpenting adalah Mi 4S kalian harus sudah unlock bootloader. Nah, seperti ini bagaimana caranya, kita langsung saja ya. Untuk yang pertama, untuk langkah awal yaitu kita aktifkan USB debuggingnya, karena ini sudah UBL. Mungkin menu OM-nya sudah tidak bisa aktif, sudah tidak bisa disentuh, tapi aktif ya di all spec versi MIUI version nih, kita sentuh beberapa kali sampai menjadi pengembang. Nah, sudah ya. Kembali lagi ke menu pengaturan atau menu setelan, scroll ke bawah, pilih menu additional setting, terus pilih menu developer option ya. Nah, ini OM-nya sudah ya, OM-nya sudah aktif, dan Mi unlock statusnya juga sudah terbuka, sudah UBL ya. Kita aktifkan debugging USB-nya saja. Nah, debugging USB kita aktifkan. Setelah itu kita akan setting file-file yang akan kita gunakan. Yuk kita ke desktop dulu, buka filenya. Nah, ini filenya atau bahan-bahannya sudah saya sediakan secara lengkap di deskripsi video ini. Jadi kalian jangan tanya lagi, Bang, mana filenya? Bang, filenya download di mana? Kalian cek saja di deskripsi video ini, ada nih bahan lengkapnya seperti ini. Kita ekstrak bahan lengkapnya, dan ini hasilnya, hasil ekstraknya ya. Ini file-file penting. Ini minimal ADB fast betul, ini drivernya, dan ini recovery-nya nih, file TWRP-nya ini
ini file supersu, ini file root ya, ini file root. Untuk routing opsional ya, kalau misalkan kalian pasang TWRP langsung routing silahkan, tapi kalau kalian hanya memasang TWRP saja silahkan ya. Nah ini seperti ini file-filenya. Yang pertama kita instalkan drivernya dulu, kita instalkan Qualcomm drivernya. Ini sudah terinstall ya, Qualcomm driver sudah terinstall. Untuk yang kedua kita hapus dulu. Untuk yang kedua kita instalkan minimal ADB fastboot toolnya ya, kita instalkan dulu. Ini untuk menginstal TWRP ya, lewat fastboot kita instalkan tool ini sebentar. Oh iya benar. Nah kalau sudah jangan langsung buka, kita close saja dulu. Terus nih begini caranya ya. Ini file TWRP ini ya, file TWRP ini, TWRP Mi 4S ini kita copy di folder instalasi minimal ADB fastboot tool yang sudah kita instalkan tadi, yang ada di local C program files. Kalau di sini tidak ada, di local C program files x68. Nah ini folder instalasinya, instalasi minimal ADB fastboot tool. Kita pastekan file TWRP nya di sini. Nah ya, biarkan nama TWRP nya biarkan saja seperti ini. Terus kita klik kiri, kita pilih rename. Nah ini kopikan ya, file ini, nama file ini kita kopikan, copy. Sekarang kita buka minimal ADB fastboot toolnya. Nah seperti ini ya. Dan karena device-nya belum kita sambungkan dulu device-nya ya. Device-nya kita sambungkan dengan metode fastboot ya, mode fastboot ya. Mode fastboot, matikan dulu. Kita matikan dulu. Nah, mode fastboot Mi 4S, tekan volume bawah, jangan pakai power, tekan volume bawah dulu, terus sambungkan device-nya ke laptop atau ke PC. Dia akan secara otomatis ke mode fastboot seperti ini nih. Nah tunggu sebentar. Nah ya, sudah bisa masuk ke fastboot. Sekarang kita kembali lagi ke layar laptop ya, untuk memastikan bahwa Mi 4S kalian itu sudah terhubung atau belum. Kita ke device manager, dan di sini nanti ada Android Phone biasanya. Nah ini Android Phone ya, ini Android bootloader interface, berarti Mi 4S kita sudah terbaca dengan baik ya. Nih Android bootloader interface. Nah untuk langkah pertama untuk memulai proses flashing TWRP recovery Mi 4S, yang pertama kita ketik fastboot device untuk membaca HP Mi 4S kita, fastboot devices, klik enter. Nah di sini sudah ada nama fastboot dan ini adalah serial numbernya, berarti mode fastboot atau device Mi 4S kita sudah terhubung dengan baik ya. Yang kedua kita ketikkan fastboot flash recovery. Nah fastboot flash recovery, nama TWRP yang kita kopikan tadi ya, kita pastekan di sini nih nama TWRP nya ya. Tapi jangan lupa titik IMG karena formatnya IMG ya, kita tambahkan menjadi titik IMG nih seperti ini, fastboot flash recovery, nama file TWRP nya titik IMG. Setelah itu klik enter. Nih ini proses flashing. Oke, finish. Oke ya.
Nah, seperti ini. Untuk yang ketiga, ketik lagi fastboot boot nama TWRP ini ya, nama TWRP ini. Nah, IMG lagi. Tunggu sebentar. Nah, oke, finish. Dia akan langsung masuk ke TWRP recovery. Ini jangan ditutup ya, desktopnya jangan ditutup. Nah, sudah ya. Nih, seperti ini. Seperti ini. Kita klik swipe. Terus kita pilih install ya, kita pilih install, dan di sini file supersunya belum kita kopikan, jadi kita kopikan dulu ya, kita kopikan dulu file supersunya nih, yang ada ini nih, file supersunya ini, copy paste. Nah, internal storage pastekan di sini. Oke, ini sudah masuk. Nah, sekarang kita pilih install, scroll ke bawah, nih sudah ada, kita sentuh. Terus swipe di sini untuk memulai proses routing. Kalau misalnya di sini ada rapot merah, abaikan ya, abaikan saja, biarkan. Yang penting proses flashing supersunya melalui TWRP ini berjalan seperti ini. Kita tunggu saja nih. Nah, ini sudah selesai ya, sudah down keterangannya. Setelah itu kita pilih reboot system, download install. Nah, selesai. Ini cara terakhir, cara pasang TWRP dan root pada Xiaomi Mi 4S Aqua, MIUI 9 atau MIUI 10 juga bisa ya. Silakan kalian teliti saja dan jangan panik, karena cara ini tidak menyebabkan device boot loop atau restart. Kalau misalkan dia restart juga ini normal, karena kita sudah menginstal SuperSU ya. Jadi silakan kalian jangan panik dulu. Oke, nih HP-nya sudah boot up ke menu standby mode lagi. Sekarang kita coba cek ya. Kita coba cek dulu. Nah, kita coba cek di sini ada enggak SuperSU-nya. Nah, ini ada ya. SuperSU kita sentuh. Terus kita pilih new user dan tunggu sebentar. Selesai. No thanks. Oke, nih ya. Berarti routing sudah sukses. Nih seperti ini ya, versi MIUI 10, Mi 4S TWRP dan root baik. Dan mungkin hanya itu saja sobat teman dan sahabat JP Channel. Ini jawaban dari request teman-teman saya yang katanya tolong buatkan tutorial cara pasang TWRP dan root pada Xiaomi Mi 4S. Sudah saya jawab ya. Silakan kalian teliti saja. Jangan lupa ya, jangan skip videonya agar kalian juga bisa berhasil seperti saya tadi. Baik, tunggu video tutorial saya berikutnya dan terus dukung saya dengan cara subscribe kalian, aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dapat update terbaru dari saya JP Channel dan bisa membesarkan channel ini lebih berkembang dan lebih maju. Baik, saya ucapkan terima kasih dan salam.